Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Dery Jalu Putra Nuswantoro. Saya sebagai Kepala Program Keahlian untuk jurusan Desain Komunikasi Visual atau jurusan DKV. Mungkin teman-teman dan adik-adik masih bingung apa sih itu jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi jurusan ini adik-adik sama dengan jurusan multimedia. Ya, hanya saja waktu itu kan kita masih menggunakan kurikulum K13, jadi masih nama jurusannya adalah multimedia. Nah, untuk saat ini kita sudah beralih ke kurikulum Merdeka, dari multimedia itu diganti namanya menjadi Desain Komunikasi Visual. Dan mungkin ada yang bertanya, di jurusan ini kita belajar apa saja sih? Karena dia masih sama dengan multimedia, maka yang pertama, kalian akan mempelajari tentang ilmu desain. Jadi kalian akan mendesain logo, poster, baleho, eksposer, dan lain sebagainya. Intinya kalian akan belajar bagaimana konsep desain sampai dengan praktek desain, terkhusus untuk desain-desain yang berhubungan dengan komputer ya pastinya. Yang kedua, kalian juga akan mempelajari tentang ilmu fotografi. Ini cocok banget buat kalian adik-adik yang memang cita-citanya ingin menjadi seorang fotografer. Nah, ini cocok kalian masuk di jurusan desain komunikasi visual karena kalian akan belajar tentang basic ya, dari awal ya, bagaimana tentang ilmu fotografi itu sampai kalian bisa motret dengan konsep yang benar. Oke? Berikutnya, kalian juga akan mempelajari tentang audio dan video. Ini cocok banget buat adik-adik dan teman-teman yang ingin menjadi konten kreator atau mungkin ingin menjadi seorang yang bisa membuat sebuah film yang menarik. Nah, ini cocok di jurusan DKV dipelajari. Kalian akan mempelajari bagaimana cara settingan kamera sampai dengan nanti proses syuting dan proses editing dan siap untuk dipublish. Selain itu juga nanti ada mata pelajaran peminatan yang bisa kalian pilih. Di antaranya adalah kalian bisa pilih nanti untuk pelajaran animasi. Itu ada dua ya, ada animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Gimana? Menarik kan? Ilmunya banyak banget dari mulai desain, fotografi, kemudian videografi, sampai dengan ilmu animasi yang bisa kalian dapatkan di jurusan Desain Komunikasi Visual. Kalau ada yang bertanya, kira-kira nanti kalau kita lulusan dari DKV ini, kita bisa kuliah nggak? Tentunya bisa dong, karena di perguruan tinggi saat ini adik-adik sudah ada namanya kampus yang buka jurusan DKV. Jadi nyambung banget, kalian bisa ke jurusan itu. Walaupun nanti di sana kalian bisa, ya, kalau sudah lulus ya, kalian bisa ambil jurusan lain pun tidak masalah. Karena ilmu yang kalian pelajari di desain komunikasi visual ini adalah ilmu-ilmu yang lagi viral, ilmu-ilmu yang lagi update, ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan sekali untuk kepentingan media sosial, untuk kepentingan promosi, itu semua ada di jurusan ini. Dan jurusan ini tentunya jurusan yang menyenangkan. Kenapa? Karena semua berhubungan dengan seni. Jadi tidak ada yang terbeban di jurusan ini. Semuanya happy. Karena DKV ini adalah, tadi saya bilang, adalah jurusan di bidang seni. Jadi jangan ragu buat adik-adik semua untuk memilih jurusan DKV. Langsung klik aja di link pendaftaran. Kalau misalkan kalian bingung, langsung aja ke sekolah dan bertemu dengan panitia. Kami tunggu kalian di jurusan DKV. Halo, perkenalkan nama saya Sabta Nur Rahmat. Saya di SMK Negeri 3 Merauke diamanahkan sebagai Ketua Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan JIM. Jurusan ini pada kurikulum K13 disebut sebagai jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, tapi di kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru, jurusan ini berubah nama jadi Pengembangan Perangkat Lunak dan JIM atau PPLG. Apa sih yang dipelajari di jurusan ini? Ya, jurusan ini mempelajari pada umumnya adalah membuat sebuah aplikasi, ya, membuat aplikasi yang meliputi ya, desain, yang kedua ada algoritma, dan yang ketiga ada coding. Desain, algoritma, dan coding. Desain itu mencakup bagaimana cara seseorang bisa menciptakan user interface sebuah aplikasi agar dapat digunakan secara mudah oleh pengguna. Kemudian untuk algoritma mempelajari tentang bagaimana sebuah aplikasi bisa kita buat agar sesuai dengan keinginan kita. Ya. Jadi sebelum kita membuat sebuah aplikasi, kita harus tahu tujuan, fungsi, dan arah aplikasi yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga adalah coding. Coding adalah bahasa pemrograman atau bahasa simpelnya adalah bagaimana cara kita memerintah sebuah komputer agar mengikuti kita punya mau. Ya, seperti itu coding. Jadi dalam pembelajaran coding ini, ya, ada beberapa bahasa pemrograman istilahnya yang akan kita gunakan. Ya, yang paling umum adalah bahasa C, bahasa C++, bahasa HTML, dan bahasa PHP, serta yang lainnya. Kemudian apa sih output dari sebuah jurusan PPLG atau
yang nama-lamanya adalah rekayasa perangkat lunak. Jadi yang pertama, hasil output dari produk jurusan PPLG yang pertama adalah berupa aplikasi. Aplikasi ini bisa berbasis Android, bisa berbasis desktop atau komputer, dan yang ketiga bisa berbasis web. Ya, itu aplikasi. Kemudian yang itu, selain daripada itu, di jurusan PPLG itu juga bisa menghasilkan website 2.0 yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mencari informasi di Google atau dimanapun, maka yang tampil kebanyakan adalah website 2.0. Nanti siswa akan kami ajarkan bagaimana cara mengelola website 2.0 dengan jumlah yang banyak, bagaimana cara membuat artikel yang baik dan benar yang tidak mengandung plagiarisme. Kemudian selain daripada dua itu, produk yang dihasilkan adalah game. Ya, game yang kami akan ajarkan ke siswa adalah game yang tentunya bukan game yang berbasis besar, tapi yang masih skala kecil, seperti itu. Kemudian bagaimana fasilitas kita untuk anak-anak belajar? Mungkin bisa dilihat sendiri, di belakang saya ada komputer banyak ya. Ini spesifikasinya juga bukan kaleng-kaleng atau bukan main-main ya. Ini high spesifikasi dan kami akan melakukan update secara berkala ya. Kami akan melakukan update secara berkala, entah mungkin dari segi RAM-nya atau yang lainnya ya. Kemudian selain dari komputer, ya, komputer yang di belakang saya ini semuanya akan digunakan oleh siswa untuk belajar. Selain daripada komputer ada juga AC. AC ya, ruangan ini memiliki 3 buah AC ya, yang lumayan dingin untuk kita rasakan di dalam sini. Kemudian selain itu sarana yang menunjang lagi adalah yang tidak kalah pentingnya adalah guru yang profesional ya. Jadi guru profesional di sini kami memiliki beberapa guru yang akan senantiasa kami latih ya. Ya. Kami berpartner dengan industri untuk mengupdate ilmu kami sesuai dengan kebutuhan pasar, dan kami akan mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh balai-balai. Kemudian, apa sih industri yang menjadi partnernya kita? Nah, di PPLG sendiri, industri yang menjadi partnernya kami ada 2. Ya. Yang pertama ada PT MSM, Murfa Surya Mahardika, dan yang kedua ada Godseo. Ya. Kedua industri ini termasuk industri besar dengan omset yang luar biasa tentunya. Nah, ini tujuan kami selain untuk mengupdate ilmu, ya, menjadi rujukan kami untuk mengupdate ilmu, juga menjadi antisipasi ketika ada mungkin peserta didik yang telah lulus dan belum berkesempatan untuk melanjutkan studi, maka kami akan sodorkan peserta didik tersebut untuk melamar bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian satu hal lagi yang paling penting, bahwa PPLG, jurusan PPLG di SMK Negeri 3 Merauke merupakan jurusan yang diunggulkan di SMK PK, ya, jurusan yang diunggulkan. Jadi SMK Negeri 3 Merauke merupakan SMK pusat keunggulan yang mengambil jurusan PPLG sebagai jurusan unggulannya. Jadi tidak perlu lagi kalian ragu untuk masuk ke jurusan ini. Pastikan siap untuk belajar, siap untuk menerima materi, dan siap untuk menimba ilmu, maka saya pastikan Anda bisa menjadi orang yang berhasil. Salam SMK Bisa, SMK hebat. Pada program keahlian teknik elektronika industri, kita akan mempelajari beberapa pengetahuan materi tentang komponen elektronika aktif, salah satunya. Kedua, tentang mesin-mesin listrik, elektronika, dan instrumentasi, dan materi tentang konsep dasar rangkaian listrik. Itulah pembelajaran yang akan nanti kita dapati di program keahlian teknik elektronika industri. Harapan kami semoga anak-anak yang belajar di sini selama 3 tahun bisa mempunyai keahlian di mana mereka memahami tentang dunia elektronika, baik elektronika analog maupun elektronika digital. Secara khusus juga akan memahami tentang elektronika industri yang berhubungan, yaitu tentang pembelajaran pneumatik, kontrol, dan kendali. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberi gambaran buat anak-anak
atau peserta didik untuk bergabung bersama kami di jurusan Teknik Elektronika, dan harapan elektronika di zaman sekarang sangat dibutuhkan, dan peran teknik elektronika di dunia sekarang cukup pesat dan persaingan cukup berkembang. Jadi kita harapkan siswa bisa lebih paham dan bisa belajar dengan teknologi-teknologi yang baru. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam pembicaraan ini. Kami ucapkan selamat bergabung ke SMK Negeri 3. SMK Negeri 3 bisa. Perkenalkan, nama saya Pak Haryadi dari jurusan bidang teknik bangunan, di mana teknik bangunan ini ada dua kompetensi keahlian. Yang pertama, desain, pemodelan dan informasi bangunan atau biasa disingkat dengan DPIB. Terus kemudian yang kedua itu teknik konstruksi dan perumahan atau biasa disingkat dengan TKP. Untuk kedua jurusan ini berbeda. Jadi untuk DPIB ini konsentrasinya kepada mendesain atau merancang bangunan, atau kalau di tingkat perguruan tinggi itu bisa dikatakan arsitektur gitu. Jadi untuk DPIB ini lebih banyak siswa dilatih untuk bisa merancang suatu bangunan, baik itu bangunan sederhana lantai 1 maupun bangunan lantai 2 ataupun lebih. Kemudian di samping mendesain gambar untuk jurusan DPIB, nanti siswa diharapkan bisa membuat maket. Jadi maket itu semacam bangunan miniatur yang di mana maket ini adalah hasil rancangan dari desain gambarnya, kemudian dituangkan dalam bentuk maket. Selain dalam perancangan bangunan untuk jurusan DPIB, nanti siswa juga dilatih bagaimana bisa membuat estimasi biaya bangunan, baik itu bangunan sederhana maupun bangunan yang tidak sederhana. Itu untuk jurusan DPIB. Nah, kebetulan untuk DPIB ini fasilitasnya sudah cukup memadai karena ada banyak komputer di sini yang biasa dipakai untuk praktek siswa, sehingga kami berharap siswa dari SMP bisa masuk ke DPIB untuk bisa kami didik menjadi calon-calon arsitek, begitu. Kemudian untuk di jurusan TKP atau teknik konstruksi dan perumahan, lebih konsentrasi kepada perencanaan, pengawasan dan juga pelaksanaan. Nah, jadi untuk TKP diharapkan siswa nanti kami didik untuk bisa menjadi tenaga pengawas, tenaga perencana maupun tenaga pelaksana. Ya. Jadi lebih diperkuat di sini adalah estimasi biaya atau perhitungan biaya rencana anggaran biaya bangunan, sehingga selepas dari SMK 3 terutama untuk jurusan TKP, kami berharap mereka keluar dengan membawa kompetensi bisa menjadi tenaga pengawas, tenaga perencana yang mampu di selain mendesain juga mampu menghitung anggaran biaya suatu bangunan. Jadi untuk selanjutnya kami berharap siswa-siswa dari SMP untuk bisa masuk ke teknik konstruksi dan perumahan karena di tingkat perguruan tinggi banyak diminati karena di perguruan tinggi banyak mereka masuk ke teknik sipil ataupun di arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutadi SPD MT, Ketua Program Keahlian Ketenagalistrikan SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke. Program studi ketenagalistrikan di SMK Negeri 3 Merauke memiliki kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. 1 tahun sudah kita menerapkan kurikulum merdeka, sehingga setiap program studi keahlian
memiliki visi masing-masing. Visi program studi keahlian ketenagalistrikan SMK Negeri 3 Merauke adalah menjadi bagian dari institusi SMK Negeri 3 Merauke yang akan berupaya mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan keunggulan dan kearifan lokal. Papua Selatan yang baru dimekarkan kurang lebih 1 tahun yang lalu dengan pembangunannya tentu akan membutuhkan banyak tenaga kerja, terkhusus untuk kemajuan teknologi, perkembangan, penambahan jumlah gedung, jumlah pabrik dan sebagainya, tentu membutuhkan sumber energi tenaga listrik yang untuk memasok kebutuhan dari penduduk Merauke ataupun juga kebutuhan industri. Sehingga program studi keahlian ketenagalistrikan dengan bidang kompetensi keahliannya teknik instalasi tenaga listrik berupaya untuk menjadikan para alumninya itu bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri yang ada di Papua Selatan. Di program studi keahlian ketenagalistrikan, terkhusus kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, para siswa belajar dari kelas 10 sampai kelas 12 atau selama 3 tahun itu mulai dari dasar-dasar listrik, di mana di dalam dasar listrik itu ada ilmu dasar listrik sendiri, ada pekerjaan mekanik, dan juga ada gambar teknik. Ketika sudah naik di kelas 2 atau kelas 11, mereka akan belajar tentang bidang studi atau kompetensi kejuruannya, yaitu mulai dari instalasi penerangan yang akan memasang berbagai macam aneka lampu, baik itu lampu jalan, lampu untuk di instalasi sederhana di rumah-rumah penduduk, di perkantoran, di hotel, di kolam renang, di stadion, dan sebagainya. Itu akan dipelajari di instalasi penerangan. Kemudian mereka juga akan belajar instalasi tenaga, contohnya di pabrik-pabrik, bagaimana kebutuhan tenaga listrik di pabrik-pabrik, di gedung-gedung, di hotel-hotel itu bisa tersuplai dengan aman. Seperti di belakang saya, ini ada panel listrik, ini dipelajari di instalasi tenaga listrik. Yang bahaya itu harus anak-anak memperhatikan tentang safety atau keselamatan kerjanya. Alumni juga akan diberi bekal bagaimana mereka bisa menginstalasi motor-motor listrik yang dia akan mengoperasikan kren, ya, bagaimana pintu itu bisa buka dan tutup otomatis, bagaimana lift itu bekerja, eskalator bekerja, dan sebagainya. Itu akan dipelajari di instalasi motor listrik, bagaimana mengoperasikan dan mengendalikannya. Di kelas 11 dan 12, para siswa juga akan belajar tentang peralatan rumah tangga pada mata pelajaran perawatan dan perbaikan peralatan rumah tangga. Contohnya ada di sebelah saya ini ada air condition, bagaimana AC di ruangan-ruangan kita itu bisa dipasang, dipelihara, dirawat, juga diservis sehingga ruangan tetap sejuk. Atau di sebelah kanan saya ada trainer pendingin yang lain, yaitu kulkas. Para siswa juga akan belajar tentang kulkas dan berbagai macam bentuk lainnya seperti cool box, ya, freezer, dan sebagainya. Para siswa juga akan diajarkan, dilatih dengan mata pelajaran produk kreatif kejuruan, ya, itu akan mengikuti perkembangan teknologi. Mereka akan menciptakan berkarya inovatif apa sehingga bisa menghasilkan produk yang bisa dijual nantinya. Karena SMK itu punya moto BMW, bahwa para siswa, alumninya itu bisa bekerja, mereka bisa langsung masuk ke dunia kerja, ataupun juga mereka melanjutkan studi, bisa juga melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang diminati, dan juga mereka bisa berwirausaha. Itulah singkatan dari BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Untuk para siswa kelas 3 SMP yang akan segera lulus dan pengen melanjutkan di tingkat SMA, silahkan berbondong-bondong ke SMK Negeri 3 Merauke, terkhusus program studi ketenagalistrikan dengan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, yang dengan itu insya Allah akan mampu mengantarkan para calon siswa sekalian menuju kepada gerbang masa depan yang lebih baik,
bersama-sama kita membangun tanah Animha, Provinsi Papua Selatan. SMK bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Permesinan. Dalam jurusan Teknik Permesinan ini ada 2 jurusan, Teknik Permesinan Mesin Perkakas dan Teknik Permesinan Pengelasan. Pengelasan ini dan permesinan ini merupakan satu induk dari teknik mesin. Jadi penjabaran itu dari mesin ke permesinan dan permesinan ke pengelasan. Jadi dari 2 jurusan ini, untuk teknik permesinan saja, kita dapat melihat alat-alat di belakang, ada mesin fries, mesin bor, mesin gurinda, mesin bubut, dan mesin CNC. Itu merupakan bagian dari mesin dari pengelasan dari permesinan. Sedangkan dari pengelasan sendiri itu ada trafolas, inverter las, dan mesin las itu sendiri ada oksigen pengelasan. Ya, di dalam pengelasan ini yang kita menghasilkan produk ada tralis, pintu pengaman yang sementara dibuat juga, dan kanopi yang merupakan pesanan dari luar, dari dalam sekolah sendiri. Itu merupakan unit produksi dari permesinan dan pengelasan. Untuk prospek ke depan, untuk pengelasan dan permesinan, untuk siswa bisa magang di luar, bisa magang di dalam juga, di luar, di dalam Merauke maupun di luar Merauke, seperti PT BIA, Korindo, dan lain-lain sebagainya. Itu untuk magang. Untuk prospek ke depan, untuk pekerjaan, dua-dua dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Dari pengelasan itu sudah banyak diserap di perusahaan-perusahaan besar, dan permesinan juga banyak diserap di perusahaan-perusahaan besar. Peminat untuk masuk di 2 jurusan ini mungkin ke depan mungkin ditingkatkan untuk dalam penjurusan ini akan lebih ditingkatkan dalam proses praktek untuk melebihi, untuk menambah peningkatan guru dan peralatan yang ada di dalam jurusan ini. Terima kasih. Selamat datang di jurusan Teknik Otomotif. Saya Muhammad Ghazali, Ketua Jurusan Teknik Otomotif. Jurusan otomotif dibagi menjadi 2 keahlian. Yang pertama teknik sepeda motor, yang kedua teknik kendaraan ringan atau mobil. Untuk jurusan teknik kendaraan ringan atau mobil, itu mempelajari tentang perawatan mesin, diesel maupun mesin bensin, kemudian mempelajari tentang kelistrikan dan chassis mobil. Untuk jurusan teknik sepeda motor itu mempelajari tentang perawatan mesin, perawatan chassis, dan kelistrikan khusus untuk sepeda motor. Kemudian untuk jurusan TBSM itu mempelajari bagaimana mengkonversi motor bensin menjadi motor listrik. Ya. Untuk output jurusan ini siswa diharapkan bisa bekerja di bengkel-bengkel otomotif, ya, bengkel-bengkel seperti Toyota, Mitsubishi, dan lain-lain. Kemudian untuk yang teknik sepeda motor bisa bekerja di Yamaha, Honda, dan sebagainya. Untuk output lulusan jurusan teknik otomotif, selain lulusannya bisa kuliah, juga bisa bekerja di bengkel-bengkel maupun di perusahaan dan instansi yang berkaitan dengan bidang otomotif. Ayo calon siswa-siswi, mari bergabung di jurusan teknik otomotif untuk menjadi mekanik-mekanik yang handal. Terima kasih.